Lalu, Masuk Le. perkenalkan, nama saya Putra Boa Zideo, NIM 122210151, dan teman saya Joni Politus Manalu, NIM 122210175. Di sini kami akan menjelaskan tentang ide bisnis properti. Latar belakang. Yang pertama, konsultan, kesulitan mencari konsultan. Kedua, pembangunan yang mencemari lingkungan. Ketiga, kerumitan dalam mengurus kebutuhan. Yang keempat, penggunaan teknologi yang belum memadai di kalangan pebisnis properti. Peluang bisnis. Satu, permintaan untuk properti ramah lingkungan, terutama di kota-kota besar, terus meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan. Konsumen yang sadar di lingkungan dan ingin tinggal di hunian hemat energi menjadi target pasar yang konsisten. Dua, pemerintah di banyak wilayah semakin mendukung proyek properti yang ramah lingkungan melalui insentif atau regulasi yang mendukung, seperti pengurangan pajak dan pembiayaan hijau. Analisis SWOT. Pertama, strength, kekuatan. Keberlanjutan dan dampak teknologi lingkungan positif. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan bahan baku berkelanjutan dapat menarik perhatian konsumen yang peduli terhadap keberlanjutan, mengurangi jejak karbon, dan mendukung praktik ramah lingkungan. Proyek ini dapat memperoleh sertifikasi bangunan hijau yang meningkatkan nilai proyek di mata pembeli dan investor yang lebih sadar lingkungan. Dua, penghematan biaya jangka panjang. Teknologi ramah lingkungan seperti panel surya, pengelolaan air hujan, dan sistem efisiensi energi dapat mengurangi biaya operasional seperti tagihan energi dan pemeliharaan yang menarik bagi penghuni dan investor. Daya tarik pasar yang meningkat. Dengan meningkatnya kesadaran lingkungan, banyak konsumen dan investor yang lebih memilih ramah lingkungan. Proyek ini memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang untuk solusi hunian yang berkelanjutan dan hemat energi. Dukungan pemerintah dan insentif. Baik pemerintah memberikan insentif atau dukungan bagi pembangunan yang ramah lingkungan, baik dalam bentuk subsidi, insentif pajak, atau pembiayaan hijau, ini bisa menambah daya tarik bagi proyek. Weakness, kelemahan. Biaya investasi awal yang tinggi. Teknologi konstruksi ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan bangunan yang berkelanjutan, sistem energi terbarukan, dan desain efisiensi energi, membutuhkan mungkin memerlukan biaya investasi awal yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangunan konvensional. Ini bisa menjadi hambatan untuk menarik investor yang lebih berfokus pada pengembalian investasi yang cepat atau lebih rendah dalam biaya awal. Kompleksitas dalam proses konstruksi. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi bisa memerlukan keterampilan dan pengetahuan khusus serta lebih kompleks dari sisi desain dan pelaksanaan. Dibutuhkan tenaga kerja yang terlatih dan mungkin melibatkan waktu konstruksi yang lebih lama karena penggunaan teknologi baru yang bisa berisiko dalam penundaan atau ketidakpastian biaya. Keterbatasan akses terhadap teknologi. Tidak semua pengembang atau kontraktor mungkin memiliki akses atau keahlian untuk menerapkan teknologi. Ini bisa membatasi kemampuan untuk memperluas proyek atau menggandakan model bisnis ini di lokasi lain. Yang berikutnya adalah opportunity atau kesempatan. Dari hasil analisis kami, opportunity meningkatkan kesadaran terhadap isu lingkungan. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan dan banyak konsumen yang lebih memilih untuk tinggal di bangunan yang ramah lingkungan. Ini membuka peluang pasar yang besar bagi perkembangan apartemen dengan teknologi hijau. Kemudian, tuntutan pemerintah untuk bangunan hijau. Banyak negara atau kota mulai memberlakukan regulasi yang lebih ketat mengenai efisiensi energi dan penggunaan bahan ramah lingkungan yang dapat menciptakan peluang untuk proyek properti dengan teknologi ramah lingkungan. Lalu, dukungan finansial untuk proyek ramah lingkungan. Tersedia berbagai mekanisme pembiayaan untuk proyek properti hijau, seperti pinjaman dalam bunga rendah,
hibah pemerintah, atau green bonds yang dapat membantu mengurangi beban pembiayaan awal. Kemajuan teknologi dalam konstruksi hijau. Inovasi terus berkembang dalam teknologi konstruksi ramah lingkungan seperti material yang lebih efisien atau lebih murah, serta perangkat pintar untuk manajemen energi. Ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pembangunan. Kemudian, permintaan untuk properti mewah dan berkelanjutan. Ada pasar yang tumbuh untuk properti mewah yang menawarkan kenyamanan dan efisiensi energi, terutama di kalangan profesional muda dan keluarga yang lebih peduli terhadap keberlanjutan. Yang berikutnya, threat atau ancaman. Dari analisis SWOT kami mendapatkan ancamannya adalah sebagai berikut. Kompetisi dari pengembang konvensional. Pengembang properti tradisional yang tidak menggunakan teknologi ramah lingkungan mungkin menawarkan harga yang lebih rendah dan bisa lebih cepat dalam proses konstruksi. Mereka bisa menjadi pesaing kuat, terutama dalam pasar yang sangat sensitif terhadap harga. Kemudian, perubahan ekonomi atau krisis finansial. Fluktuasi ekonomi atau resesi bisa mempengaruhi daya beli konsumen dan minat investasi. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pembangunan properti ramah lingkungan yang lebih mahal bisa dianggap sebagai pengeluaran yang tidak penting. Lalu, ketidakpastian pasar properti. Pasar properti bisa sangat fluktuatif dan permintaan terhadap apartemen ramah lingkungan mungkin lebih rendah jika kondisi pasar tidak menguntungkan atau jika ada faktor eksternal seperti bencana alam atau krisis kesehatan global yang mengganggu industri. Dan terakhir, keberagaman preferensi konsumen. Tidak semua konsumen menganggap fitur ramah lingkungan sebagai prioritas utama dalam memilih tempat tinggal. Preferensi yang beragam di kalangan konsumen mungkin menyulitkan untuk menarik audiens yang cukup besar tanpa biaya pemasaran yang tinggi. Tujuan dan manfaat. Berikut merupakan tujuan usaha kami. Yang pertama, menganalisis kelayakan finansial. Yang kedua, evaluasi dampak lingkungan. Dan yang ketiga, studi kelayakan teknikal. Dan manfaatnya adalah satu, mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan. Kedua, menghasilkan bangunan dengan biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang berkat penerapan teknologi efisien energi dan sumber daya. Dan yang ketiga, menyediakan hunian yang nyaman, sehat, dan berkelanjutan bagi penghuni, serta mendukung gaya hidup ramah lingkungan di masyarakat. Visi dan misi. Yang menjadi visi kami adalah menjadi pengembang properti terkemuka yang mengintegrasikan keberlanjutan dalam setiap proyek konstruksi, memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, dan memberikan nilai jangka panjang bagi penghuni dan investor. Dan misi kami adalah menghadirkan pembangunan ramah lingkungan yang mengutamakan efisiensi energi dan kenyamanan sambil mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat sekitar. Produk perusahaan yang kami sediakan. Perusahaan produk yang disediakan sama suatu dua internet of things, tiga renovasi. Keunggulan dari kompetitor lain sama penggunaan properti ramah lingkungan dan efisien. Dua, tidak perlu kantor konversi, bisa melalui. Tiga, penerapan teknologi terbarukan yang canggih. Empat, konsumen bebas konsultasi situasi. Struktur organisasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Terima kasih.